Blang dum blang dum blang. 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 Udah. Kebanyakan kapur. Namanya juga guru kampung, lu modal apa sih? Ah udah. Lu ngapain sih? Bikin opening, Bang. Maksudnya? Opening, Bang. Opening apaan? Opening guru Guru kampung. kampung. Ah, nggak kompak lagi. Apa sih? Opening, Bang. Opening apaan sih? Guru kampung. Ya, bayangkan saja 32 tahun kita dijajah oleh bangsa sendiri, ya kan? Dibungkam. Nah, itu Ya kan? otoritarian. Nah, itu kan bagian dari untuk mempertahankan bagian untuk mempertahankan ini dia kekuasaannya dia, sehingga lu bayangin aja sampai bahkan buku-buku sejarah pun ya kita nggak tahu, ya kan, kita kan produk lama, kita bicara produk lama nih, kita masih produk lama nih. Kita masih bicara produk lama, kita saja kan kalau banyak sih seberapa persen orang yang sudah mulai melek, ya kan, dan orang yang masih nyaman dengan sistem dulu, ya kan, seberapa persen kita compare, ya kan. Kalau orang-orang yang peduli, orang baik banyak, teman peduli itu doang, yang peduli ini yang jarang, yang peduli karena memang sudah mau tidak mau ya kita harus kebuka lah pemikirannya. Sementara kan bagaimana dia bisa peduli masih mikirin perut kan gitu. Makan aja susah, ya kan. Nggak usah jauh-jauh dah, sekarang aja gini. Sekarang aja nih banyak sekali ya diviralkan video-video yang terjadi sampai penutupan warung-warung, ya kan, jam malam. Ya kita berpikir ya mereka memang kesehariannya mencari rezeki, yang mencari uang itu ya satu hari itu sudah punya uang kan gitu. Untuk bagi mereka yang secara ekonomi mapan nggak jadi masalah, tapi bagi mereka yang ekonominya dapatnya hanya satu hari, yang didapatkan dalam satu hari, itu bagaimana? Kan tidak pernah terpikirkan. Kita nggak mikir yang atas ke bawah atas aja, tapi kita pikir yang ke bawahnya ini bagaimana. Ya, itu banyak video itu. Salah satunya kan itu banyak sekali ketimpangan. Iya, maksud gua selain ketimpangan itu juga memang kita apa ya? Yang tadi gua bilang kita masih ke bawah feodal. Kalau feodal itu kan apa kata Sultan, ya pasti benar. Feodal itu kan feodal dalam lingkungan kerajaan. Nah, dalam lingkungan pesantren juga ada feodalisme nih, Bang. Ini mohon maaf ya, Bang ya. Jadi pokoknya kalau di level Betawi itu apapun yang dibilangin sama Habib pasti benar. Nah, kayak begitu tuh. Jadi kadang-kadang kita masih terjebak dalam feodalisme kecil gitu loh. Ini yang bikin kita yang bikin pendapat yang bikin kita nggak berani berpendapat atas satu masalah. Nah, larinya misalnya kalau model-model begitu ya larinya ketika dia nggak punya ilmu, dia cuma tahu nih dari Habibnya bilang atau dari sultannya bilang, pokoknya nggak boleh begini karena nanti begini, tanpa didasari keilmuan yang kuat, tapi hanya pada dasar kepatuhan. Orang pada level patuh itu nggak mungkin bisa diskusi, karena dia tidak akan punya kesadaran untuk mencari kenapa sih gua nggak boleh begini sama si A, nggak boleh begini sama si B. Nah, orang ini cenderung memiliki sifat yang sama seperti panutannya. Ketika ada orang bantah dengan argumen, dianggapnya melawan perintah entah itu agama, entah itu sultan. Istilahnya gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Jadi ini yang masih ada di sini gitu loh. Jadi ketika misalnya Ustadz A nge-share berita B yang mungkin kebenarannya masih diragukan, lalu si jamaahnya ikutan nge-share itu dengan keyakinan bahwa Ustadz gua nggak mungkin share berita salah. Ketika kalau share berita itu nyampe ke Amran, maka Amran dengan literasinya
Dia mencoba untuk mengkritisi berita yang disampaikan oleh orang itu. Karena orang itu tidak punya data, hanya berdasarkan share dari ustadznya, maka dia tidak bisa berargumen, dan orang yang melawan argumen itu akan dianggap melawan perintah, entah itu ustadznya, entah itu junjungannya. Bahkan lebih parah lagi, dianggap ketika kita mengkritik sebuah pendapat dianggap melawan agama. Itu yang jadi keras, dan larinya ke harga diri. Itu yang kadang-kadang susah untuk didapetin gitu. Ya, itu dia sih Ki, yang gue bilang kan, militer juga seperti itu kan, otoritarian kan. Otoritarian. Nah, tapi otoritarian itu juga jadi salah kalau di militer. Emang harus. Memang harus Tapi otoriter. kalau sipil sampai kayak begitu, itu yang salah menurut gua. Ya itu dia kan, ketika otoriter itu dibawa ke ranah sipil kan, yang harus terbuka dengan berbagai pendapat. Itu dari dia, karena dia sangat mempercayai atasannya, sangat mempercayai junjungannya, maka apapun yang dikatakan junjungannya pasti benar. Ketika ada orang menyanggah pendapat itu, ya yang menyanggah itu pasti salah menurut dia. Ketika dia terpojok, dia akan merasa bahwa anjing, gue dipojokin, gue nggak bisa ngelawan, gimana nih, mending ngelawan junjungan gue nih, kayak gitu. Sahril kayaknya ngelak tuh, mati koneksi dia. Lagi boker lagi tuh. Iya tuh gak bergerak tuh dia tuh. Dia tuh nge-freeze, dia nge-freeze. Ya udah Lanjut dulu ya, lanjut dulu. Jadi nah itu kalau menurut gua gitu, boy, kenapa orang banyak nggak mau berdebat, takut debat, ya karena dia nggak punya argumen yang pas untuk melawan atau untuk mempertahankan argumennya gitu. Itu sih menurut gua. Saril, iya Saril ngasihnya nggak nyambung. Putus Ril, lu bisa end meeting dulu, nyambung lagi terusnya. Gimana boy? Live meeting. Live meeting dulu, baru masuk lagi. Oke. Jadi gitu Meran. Jadi untuk menjawab pertanyaan lu, menurut gue sih itu tadi, kenapa orang takut berdebat, ya karena orang nggak punya data. Atau Dan mungkin nggak terbiasa tadi lu bilang kan? iya, nggak terbiasa berbeda pendapat. Saril pengen ngomong tapi putus-putus kayak gitu. Kalau dari faktor kultural lain Ki, Ya tadi faktor kultural itu udah kan disebut. tadi secara garis besar kan, itu kan lebih ke historical tadi kalau gua anggapnya sih. Historical kita sebagai negara ya. Kalau kultural sendiri kan kita kan multikultur nih. Dalam ranah multikultur itu gimana tuh? Ya kalau udah ketemu di melting potnya Jakarta sih udah campur aduk. Ya konsekuensinya pasti ada Sebenarnya sih gak ada clash. masalah ya. Enggak, konsekuensinya pasti ada clash. Pasti ada pergesekan. Jangan mungkin ada pergesekan. Nah, pergesekan ini outputnya ada dua. Bikin orang itu makin saklek atau bikin orang itu terbuka. Gitu. Jadi kalau kita punya prinsip zaman dulu kan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, Oke, ya kan? Itu prinsip zaman dulu kan. Kan jadi kamu lanjut. ada. Gue pikir jadi ini tiwas. Boy, balik boy sini boy. Oh, dia habis bokar kayaknya tuh. Buset, ngeteh dulu, lagi ngeteh dulu. Ngekatnya di botol gede lagi tuh. Buset. Ya, tadi boy, kalau tadi lu bilang multikultural, kalau ketemu di Jakarta atau ketemu di tempat yang dengan orang berbagai macam background, ya pasti akan terjadi clash, akan terjadi pergesekan. Iya. Ya tadi Iya, output gesekan tadi antara bikin orang jadi open minded atau makin masuk ke dalam otoritarian tadi, nggak mau berdebat, cenderung menutup diri gitu. Gini. Kalau untuk masalah berdebat, Nah, nih. kalau untuk masalah berdebat ya, berdiskusi, biasanya orang kan beda. Kita harus bisa memahami psikologi seorang, ya kan, itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, sosiologi kehidupan mereka. Ada seorang yang memang suka dengan diskusi gitu ya, suka dengan diskusi. Ada orang yang memang pikirannya dia pinter, dia tahu diskusi, cuman dia emang nggak suka untuk diskusi pikirannya kan gitu. Ada orang yang ibaratnya
introvert dan ekstrovert kan gitu. Itu kan bahasa psikologinya kan gitu. Kalau introvert kan dia sendiri, hanya orang tertentu. Mungkin diskusinya sama orang tertentu, nggak mungkin di layak umum, ya kan. Ada orang yang ekstrovert yang memang selalu membuka, ya kan, sama siapa aja, suka ngomong dan sebagainya. Ya kembali lagi ke kitanya, kita tidak menyalahkan, kita tidak menyalahkan. Bahkan di sekolah pun ada anak yang memang ya dia suka diskusi, ngobrol, dan ada yang tidak suka diskusi, gitu. Tapi memang dia hanya menjalankan tugasnya aja, kewajibannya aja. Dia akan diskusi ketika ada tugas, nggak diskusi nggak ada. Itu kan harus kita bisa memahami itu. Ada anak yang memang belajarnya kok mainnya sama mereka aja tuh orangnya. Ada orang yang mainnya sama siapa aja. Itu kan ada. Di sekolah pun ada kayak gitu. Kita harus bisa memahami itu. Betulnya gitu. Itu dari sisi kita memahami seorang siswa. Nah, gimana untuk guru-gurunya. Guru-gurunya pun juga pasti ada. Yang introvert dan extrovert itu pasti ada. Dan kita tidak bisa menyalahkan itu sih. Enggak, tapi itu enggak jaminan sih Bang. Temen gue ada orangnya introvert, tapi ketika dia masuk ke ranah debat, ini orang dahsyat banget Bang. Karena dia mengamati sekali lawan debatnya, kemudian dia menganalisa datanya, dia punya data, sekalinya ngomong, jebret langsung kelar. Ada yang begitu Bang, maksud gue introvert, ekstrovert itu tidak menjamin orang tidak mau berdiskusi. Malah gue sekarang sering banyak diskusi sama anak-anak yang introvert, bukan sama anak-anak yang ekstrovert. Jadi ketika kita ngobrol berdua itu wah panjang lebar keluar semua Bang gitu. Jadi memang bisa jadi juga ada yang introvert cuman terus nggak berani diskusi, ada yang begitu. Ya pastinya pasti ada. Oke, gimana Bang? Ya artinya gini. Ya, artinya bahwa kembali lagi ketika diskusi, ya kan, apalagi di media sosial, mungkin orang untuk menjaga apa tadi Hubungan. Ya, hubungan, ada orang yang nggak seperti itu. Karena kan sekali lagi untuk membuat satu diskusi yang nyaman, diskusi yang nyambung, itu kan paling tidak ada hubungan. Paling tidak ya, secara tidak langsung dia bisa memahami karakter yang diajak bicara. Itu sudah ada hubungan gitu kan, bukan sekedar hubungannya saya hello doang gitu. Oke. Iya. Nih gue boleh masuk kan nih? Ya udah Boleh. lu masuk aja, ngapa lu? Emang lu di mana? Anjay. Keluar masuk dulu kan, keluar masuk dulu dong kayaknya Oke. anjay. Oh, ketika lagi ngapain sih gua nggak tahu. Hilang lagi. Hilang lagi. Lu ngapa Boy? Mau ngomong apa Boy? Ngomong Boy. Iya, tadi kan masalah mempertahankan hubungan, ya kan? Terkait tadi menjaga hubungan lah intinya kan. Nggak mau ngomong yang nyakitin orang lah ya. Dia nggak mau ngomong nyakitin orang untuk menjaga hubungan itu tetap baik kan di dalam satu grup kan. Sekarang balik lagi gitu kan. Lebih baik lu punya 1-2 teman di dalam grup itu yang bisa berdiskusi. Ya dalam artian gini loh. Berarti tanpa menjaga hubungan yang lu pikirkan itu pun, lu tetap punya teman kok sebenarnya. Gitu kan. Dan teman itu kan sekarang gini, lebih baik punya beberapa teman yang memang cocok dan positif buat lu daripada punya banyak teman tapi sebenarnya it's nonsense gitu. Gimana menurut lu? Lu lanjut dulu ya. Iya. Nyodoy mulu ya. Yaudah gini. Enggak nyambung apa yang si Amran bilangin tadi. Iya. Jadi konteksnya menjaga perasaan orang lain itu sebetulnya ada benernya, tapi iya si Sahril bukan di mute dulu itunya, suara motor lewat dengeran jelas banget tuh. Oke, jadi apa namanya, gua mute aja Sahril ya. Jadi misalnya konteksnya apa namanya tadi lu bilang menjaga perasaan orang lain, menjaga hubungan silaturahmi gitu. Iya, itu sih sebetulnya penting juga menurut gua, bahwa
kita adalah pihak yang open minded. Kita adalah pihak yang open minded dan terbuka terhadap perbedaan. Lalu kenapa kita jadi alergi dengan perbedaan sama dia dan menuntut dia terbuka juga? Bukankah dengan itu kita mengingkari keterbukaan kita sendiri gitu loh. Jadi sebagai orang terbuka kita harus paham ada orang-orang yang mungkin tidak bisa terbuka kayak kita, dan kita nggak perlu maksa orang itu untuk seperti kita, untuk jadi open minded. Bahwa kita ada di posisi open minded itu juga melalui proses perdebatan, melalui proses, kalau gue ngalangin proses yang dipentokin, yang dihancurin argumen gue bisa-bisan gitu, kan juga butuh proses. Bahwa kita nggak bisa memaksakan orang kemudian untuk sama kayak kita. Jadi ketika lu ada diskusi kemudian orang itu kabur dan orang itu mungkin nyerang lu secara pribadi, ya lu bisa memahami bahwa memang benar bahwa tidak semua orang bisa kayak lu gitu. Gimana Boy? Sepakat kan Boy? Gua ada sepakat sepakat sebenarnya. Iya, gimana nggak sepakat tadi Boy? Karena kan pada dasarnya ya, kalau kita melihat dunia ini secara luas kan, harus dengan berpikiran terbuka lah intinya. Betul. Oke. Kalau dalam forum diskusi itu gitu loh, anggaplah di dalam sebuah grup diskusi tersebut, orang tersebut nggak nerima, terus mereka nendang kita keluar dari grup itu kan, berarti otomatis nggak ada pembelajaran yang dia dapat dong. Belum tentu. Dia menang dengan egonya dia. Belum tentu nggak ada pembelajaran Boy. Serius. Belum tentu nggak ada pembelajaran. Gua ngalamin sendiri bahwa dia nge-kick itu mungkin untuk menyelamatkan pertama harga diri dia, satu, kedua menyelamatkan argumen dia. Tapi biasanya dari situ dia belajar bahwa oh gue nggak bisa ini diskusi terlalu seperti ini gitu. Nah proses jadi nge-kick itu kan sebetulnya ada proses sosial yang sedang berjalan. Jadi kayak semacam orang memutuskan tali silaturahmi gitu loh. Jadi ya kalau gue di-kick sih gue akan legowonya. Kenapa? Sebagai orang yang ada di pihak yang terbuka, ada di pihak yang open minded, gue harus bisa menerima bahwa orang itu nggak terima pendapat gue. Sebagai orang yang open minded, gue harus bisa menerima bahwa orang itu tidak bisa menerima pendapat gue. Bahwa gue nggak bisa kemudian judging dia, wah lu anti perbedaan, wah lu begini. Ketika kita menjudge seperti itu, malah semakin membuat dia bukan jadi benar, tapi malah makin defensif gitu loh. Kalau menurut gue gitu. Jadi strategi gue ketika ada orang yang ngedebat gue terus dia nggak bisa jawab lalu marah dan nge-kick gue dari grup itu, ya gue harus sebagai orang yang open minded, gue harus bisa menerima bahwa orang itu belum bisa menerima pendapat gue. Kalau gue kemudian marah atau tidak terima di-kick sama dia, ya berarti kita sama-sama tertutup kayak dia. Berarti kita nggak bisa menerima perbedaan itu. Tapi gini Ki. Iya. Kebanyakan ya mayoritas yang bicara diskusi di masyarakat kita ini tuh, ya kan? Mau lu yang di-kick, mau lu yang menang di grup itu dengan cara menendang lu keluar gitu kan? Dua-duanya akan membuli satu sama lain loh. Jadi gue anggap diskusi yang selama ini banyak orang kerjakan di grup-grup tersebut, ya bahkan gue bilang itu level diskusi anak SD gitu. Anak SD yang baru belajar diskusi, bukan orang dewasa yang berdiskusi. Itu gimana tuh masalah kayak gitu menurut lo? Sari hilang tuh makan pisang tadi deh anjir. Mikrofon lo hidupin. Ya menurut gua sih ya kita bebas-bebas aja sih. Kalau gua udah karena saking seringnya gue di-kick orang, gue jadi ngerasa bahwa oke, gue adalah pihak yang harus
menerima bahwa ada orang yang nggak bisa menerima pendapat gua. Jadi di belakang gua nggak usah pakai ngebully dia gitu loh. Wah anjing gua di kick sama dia cuma gara-gara gua menang debat sama dia. Lalu bedanya kita sama dia apa? Itu Ya yang kan? terjadi, maksud gua itu Beda. dari saling membuli ujungnya. Iya kan, kalau ya kan sekarang memutus rantai bully itu, boy. Ya itu gimana? Itu penting. Itu loh yang jadi pertanyaan. Edukasi, tuh gimana? edukasi. Edukasi yang seperti apa nih? Edukasi. Yang harus dilakukan. Ya tadi, kayak tadi menjelaskan semua alasan dengan logis di level bawah. Apa namanya, peraturan-peraturan, semua pemahaman, analytical, etika, critical thinking itu mesti diajarin dari level yang paling bawah sekali di SD. Dan waktu kita tinggal 8 menit, boy. Nah itu dia. Mending sambung lagi tuh. Saril habis makan tuh dia. Tuh. Ya udah, pokoknya jadi kesimpulannya sebetulnya Kesimpulannya ntar ketika ada video orang nggak ketiga, mau Ki. debat. Ki, video ketiga. Dulu Kan 3 jilid. untuk nyambung ke video berikutnya di titik ini, kalau menurut gua ya, di titik ini kita mesti menerima kalau ada orang yang nggak mau debat sama kita, kelar, kita nyadem orang itu, kita jadi nggak ikut bully juga gitu loh. Nah masalahnya gimana caranya kita mendidik orang itu sampai ke level itu? Nah episode berikutnya, boy. Saril sudah pakai baju dulu. Boy, pakai baju, boy, ini gue rekam, boy. Buset lu, telanjang begitu. Buset lu. Tapi tapi tadi gue masukin deh. Udah direkam. Yaudah, Jadi- editing dulu, Boy. Ntar bikin lagi berarti. Nggak apa-apa, ini dari dulu aja. Ini masih ada 7 menit. Ini gue paling gue pengen ngomong sama teman-teman semua yang nonton bahwa sebetulnya kita terpisah gini, ini bukan social distancing. Secara sosial kita masih dekat, tapi physical distancing, menjaga jarak fisik. Benar nggak, boy? Jarak fisik. Iyalah, ini kita secara sosial kita tidak menjaga jarak sosial ini. Dengan kita meeting ini kita tidak menjaga jarak sosial. 40 menit, Ki. Iya, boy. 40 menit. Mana pakai ada adegan buka baju makan pisang lagi. Namanya juga kurang kampung. Namanya juga kurang kampung. Betul. Bang, lu kurang kipas bambu, Bang, kipas bambu. Kipas. Ya udah. Kalau teman-teman pengen tahu gimana cara ngerubah pendapat orang, dalam bukan pendapat orang, cara mendidik orang supaya terbiasa diskusi, lanjut di episode berikutnya. Yo, siap, lanjut. Ceng. Iya deh, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam.